puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya akan jelaskan dulu, 10 hari pertama bulan Zulhijjah teman-teman, 10 hari pertama, tentu puasanya 9 hari ya. Saya katakan 10 hari pertama, tanggal 10-nya itu adalah Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Jadi memang kita nggak boleh puasa di hari Idul Adha dan Idul Fitri. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. Sesuai dengan hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani asyr." Kurang lebih terjemahannya, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah sunnah yang paling kecil seperti mengucapkan subhanallah 1 kali, baca 1 ayat, sedekah dengan 1.000 rupiah misalnya. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal soleh dari yang sunnah paling kecil sampai yang wajib lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan amal soleh sekecil apapun sunnah, apalagi kalau sampai wajib yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai utusan Allah, jihad di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak, bisa ditawan oleh musuh, bisa dibunuh, itu juga belum bisa mengalahkan makna hadisnya. Amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jawaban baginda Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal yang dikerjakan walaupun sunnah yang kecil di 10 awal bulan Zulhijjah. Jihad belum bisa mengalahkan itu. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai', kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa jiwanya dan seluruh hartanya. Dia punya 10 miliar, semua dibawa ke medan perang, beliin senjata, beliin segala macam, habis semuanya. Kata Nabi SAW, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid, semua hartanya habis diinfakkan, baru bisa menyamai amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekitar 8 hari, 9-7 hari lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah masuk Zulhijjah. 10 hari pertamanya teman-teman sekalian, diingkarin baik-baik di kalender. Ini hari-hari emas kita, mengalahkan pahala jihad. Bahkan lebih jauh daripada itu. Ulama tafsir pada saat menafsirkan surah Al-Fajr, kalau saya tidak salah surah nomor 79 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Saya langsung masuk ke tafsir, bukan terjemahan biasanya. Wal fajr, waw ini namanya waw kasam, waw sumpah. Allah yang maha pemurah dan maha tinggi tidak bersumpah dalam kitabnya Al-Quran kecuali yang datang setelah sumpah informasi penting, seperti misalnya wal asr, demi waktu. Maka ini Allah bersumpah agar semua manusia memaksimalkan waktunya pada hal yang bermanfaat. Sama di sini wal fajr. Fajr adalah fajar bahasa Indonesia, waktu subuh. Cuman yang perlu kita garis bawahi, di kata-kata fajar sama dengan di kata-kata asr tadi, ada alif lamnya. Alif lam ini namanya dalam bahasa Arab alif lam mu'arraf, alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Jadi kalau Allah bilang wa asr, tidak mengatakan wa al asr, tidak ada alif lam, berarti waktu umum. Waktu apa ini? Tapi dengan adanya alif lam wal asr, berarti jelas maknanya waktu yang kalian sedang pakai di dunia. Sama di sini, fajr, waktu subuh. Kalau tidak pakai alif lam, subuh apa yang Allah mau ini? Ternyata Allah kasih alif lam wa al fajr, dan ulama mengatakan dimaksud adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan teman-teman disepakati oleh jumhur ulama, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Kenapa? Ada alasannya. Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri kita nggak ada ibadah khusus. Yang mau silaturahim keluarga, mau tidur, mau rekreasi, tempat-tempat yang dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Tapi habis sholat Idul Adha, kita punya ibadah apa? Kurban. Ibadah langsung. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat kalian Idul Adha itu lalu nyembelih setelahnya langsung. Makanya ulama mengatakan dari ayat tadi yang saya baca ini, fasholli li rabbika wanhar, dikatakan paling afdal setelah Idul Adha langsung sembelih.
paling besar pahalanya. Walaupun kita punya kesempatan 4 hari. Hari Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 dari bulan-bulan Hijriyah, masuk dari bulan Zulhijjah itu. Baik teman-teman sekalian, Allah mengatakan setelahnya walayalin ashr. Waw ini dalam bahasa Arab namanya waw ataf. Ataf itu fungsinya dalam retorika bahasa, dalam grammar bahasa Arab, dia menyambung hukum paragraf sebelumnya. Jadi sumpah Allah di ayat pertama tadi, demi waktu subuh Idul Adha, kejar jangan sampai ketinggalan sholatnya dan kurbannya ya, gitu loh. Dan kata Allah layalin ashr, kejar juga. Layal jamak daripada laylah, malam-malam. Ashr 10, maksudnya kejar juga 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Di sini teman-teman sekalian ada ulama tafsir yang mengatakan dari ayat ini bisa disimpulkan kalau 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi bahkan mengalahkan fadilah 10 akhir Ramadan. Kok bisa? 10 akhir Ramadan fadilahnya besar. Ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa jawaban para ulama? Kalau di 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, hanya 1 malam dan di malam-malam ganjil saja. Di sini di 10 awal bulan Zulhijjah Allah suruh mengejar setiap malamnya. Walayalin ashr, kejar setiap malamnya itu sebelum subuh itu ada dengan sholat malam. Dan di sana lebih baik daripada 1000 bulan, di sini lebih baik daripada jihad. Sudah kita sebutkan tadi hadis Bukhari. Ini besar sekali fadilahnya. Kemudian dikatakan wasyaf'i wal watr, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Hari ke-8 Zulhijjah teman-teman, 2 hari sebelum Idul Adha, dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini jemaah haji permulaan pakai ihram untuk haji. Dan saya sarankan Bapak Ibu yang mau haji, apalagi kalau ONH Plus ya, usahakan tanya travelnya sebelum daftar, masuk nggak di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Tanya gitu. Namanya hari Tarwiyah. Karena banyak travel tidak mau masuk ke hari Tarwiyah ini. Karena mereka anggap itu sunnah. Walaupun sunnah, tetap harus dikerjakan. Sayang sudah mahal-mahal bayar baru nggak masuk di Mina. Ngapain tinggal di hotel? Sudah jauh-jauh ke Mekah. Ini hari Tarwiyah. Haji itu memang 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Tapi dari 6 hari ini teman-teman, hari pertamanya tanggal 8 dan hari terakhirnya 13 hukumnya sunnah. Memang sunnah saja jemaah haji. Tapi kehilangan fadilah. Tanggal 9 Allah sebut, tanggal 8 Allah sebutkan di ayat ketiga surah Al-Fajr ini. Wasyaf'i wal watr, dan hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Jemaah haji tanggal 8 hari Tarwiyah itu teman-teman pakai baju ihram. Dan bagi yang pergi haji, kalau memang di sana pembimbingnya tidak maksimal, silakan SMS ke saya atau WhatsApp, mudah-mudahan saya sempat jawab untuk memandu apa yang perlu dipandu. Tapi saya berikan gambaran globalnya. Tanggal 8 Zulhijjah ini teman-teman sekalian kita pakai baju ihram, niat dari kamar hotel kita. Dari kamar hotel, tidak pergi lagi ke mikot. Kemudian kita masuk ke Mina, sholat duhur asar jamak qasar takdim. Dijamak, digabung, dikasar, dipangkas yang 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2, duhur sama asar sama isya. Cuma ini yang boleh dipangkas. Dijamak juga cuma bisa duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak bisa yang lain. Nggak bisa isya sama subuh, nggak bisa subuh sama duhur. Yang bisa cuma duhur sama asar, cuman ini asar sama maghrib juga nggak boleh. Maghrib sama isya, itu saja. Digabung duhur asar di waktu duhur, jamak, qasar, dipangkas, takdim, dimajukan. Lalu kita memperbanyak zikrullah, takbir, tahlil, tahmid. Kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Baca Al-Quran, dengarkan ceramah. Maghrib juga begitu, dijamak, digabung sama maghrib sama isya, dikasar isyanya, ditakdim, dimajukan di waktu maghrib. Nginap di Mina malam itu sampai besok pagi. Habis sholat duha, tanggal 9 dikenal dengan hari witir. Ini semua jemaah haji menuju ke Arafah. Dan ini hari pertama, hari yang wajib. Bahkan puncak ibadah haji hari Arafah. Tanggal 9-nya dikenal dengan hari witir. Tadi dikatakan wasyaf'i wal watr. Hari ganjilnya maksudnya tanggal 9-nya.
Ini kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Yang tidak hadir Arafah tidak sah haji. Makanya kerajaan Saudi biar orang sakit parah, kalau dia masih bernafas dan sudah niat haji, dibawa pakai ambulan ke Arafah. Dipakai ihram, diinfus, dibawa walaupun di atas ambulannya. Karena kalau hadir Arafah berarti hadir haji. Kalau yang lainnya seperti nanti kita bahas Muzdalifah, Mina, kalau orang punya udzur sakit dia bisa ganti dengan kurban. Bisa berkurban kalau punya udzur, tapi Arafah nggak bisa. Maka jemaah haji duduk dari habis duha sampai terbenam matahari dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Makanya pemerintah Saudi berikan, memang ada barisan polisi di situ, polisi militer yang menjaga perbatasan agar jemaah haji tidak keluar dari perbatasan Arafah menuju ke Muzdalifah. Tinggal di sana, sholat duhur asar, jamak qasar takdim sama. Kemudian Nabi SAW memperbanyak doanya habis asar sampai terbenam matahari. Sampai-sampai Nabi SAW mengangkat tangan dan putih ketiak beliau kelihatan karena berdoa kepada Allah di Arafah. Jadi teman-teman kalau lagi haji ini jangan habisin waktu cerita-cerita sama teman, sibuk dengan minum kopi, minum teh, makan ini, macam-macam. Banyak jemaah haji begitu. Duduk gosip sama orang. Ini Arafah puncaknya pembersihan dosa. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Puncaknya di situ. Saya kalau bimbing jemaah haji nggak ada waktu untuk ngobrol. Istirahat, sholat, jemaah, makan, habis itu kembali ikut ta'lim. Nggak bisa. Harus diikat. Gitu. Ingatkan masalah akhirat. Karena biar presiden dan raja pun hari itu pakai pakai ihram semuanya. Nggak ada baju kebesaran, nggak ada jabatan. Semua sama pada saat itu. Allah perlihatkan kepada kita tentang kondisi mahsyar. Kemudian teman-teman sekalian, setelah maghrib terbenam matahari dianjurkan mentakhirkan sholat maghrib isya. Sengaja dijamak, digabung maghrib isya, tapi ditakhir, diterlambatkan di waktu isya, di malam itu tanggal 9, dan dikerjakan di Muzdalifah. Muzdalifah sebuah lokasi setelah Arafah. Ini disunnahkan kita nginap sampai pagi. Tapi sholatnya juga sunnah, boleh kalau misalnya kepepet kita sholat di Arafah. Banyak juga travel mengerjakan, itu tidak disalahkan para ulama. Tapi kalau kita bisa tunda, kita tunda tentunya. Biasanya travel kita tidak menyediakan kemah di sini, tapi mereka nunggu di bus sampai lewat awal malam. Lewat jam 12 malam biasanya mereka sudah meninggalkan Muzdalifah. Karena memang biasanya agak macet di situ. Yang jelas teman-teman sekalian, malam itu ke Muzdalifah. Sunnahnya mentakhirkan sholat. Kalau travel yang pintar, mereka akan menyiapkan karpet atau sejadah besar permadani, dibawa ditaruh di mobil. Nanti jemaahnya dibiarkan sholat di pinggir jalan saja. Banyak sekali travel itu yang sudah paham sunnah. Mereka mampir di pinggir jalan di Muzdalifah, lalu mereka tebar sejadah, lalu mereka menjamak maghrib isya takhir di pinggir jalan biasanya. Dan itu dibolehkan oleh pemerintahan Saudi. Yang jelas afdolnya kita tinggal sampai besoknya tanggal 10. Namanya Idul Adha, hari Adha ya. Idul Adhanya. Nah jemaah haji pada saat itu yang terikat ihram dari tanggal 8, tanggal 9, 2 hari. Di pagi hari setelah sholat duha, mereka melakukan salah satu dari 3 hal kewajiban haji. Dan kalau dikerjakan salah satunya pada hari itu sudah boleh tahallul, boleh cukur rambut, berkurban, atau jumroh akabah, melontar besar. Dan saya sarankan jangan bilang melontar syaitan, karena nggak ada syaitan di situ. Itu cuma simbolik saja. Jangan bilang lempar syaitan, lontar syaitan, ini nggak benar. Nggak ada syaitan, itu simbolik. Di zaman Ibrahim alaihissalam memang dulu ada syaitan mengganggu dia untuk menyembelih anaknya Ismail, tapi ini tidak berlaku pada kita. Makanya dilempar batu kerikil kecil. Orang yang anggap ada syaitan lempar sendalnya, lempar kayu, lempar batu besar. Ini masalah ini. Alhamdulillah sekarang sudah diubah oleh kerajaan Saudi, temboknya cukup besar. Dulu waktu saya masih awal mahasiswa di Madinah tahun 90-an, temboknya masih seperti tiang kita ini mungkin. Dua kali lipat tiang ini mungkin. Jadi kalau kita lempar di sini, yang di sana kena. Yang sana bisa balas lempar itu. Iya. Kalau orang tidak paham sunnah, dia bukan pakai kerikil kecil, sunnahnya kerikil kecil. Ini enggak pakai batu besar, ada lempar kayu, ada lempar sepatu, dianggap ada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai pernah ada satu jemaah haji orang Arab, istrinya pakai cadar. Capek rupanya istrinya karena diajak, maksudnya perempuan tidak usah diajak ke jumrah. Perempuan boleh diwakili, kan? Diajak sama dia. Begitu capek, istrinya didudukin di dekat tiang itu. Orang kira syaitan semuanya. Teriak, dilempari batu. Orang awam yang tidak mengerti,
Tiba-tiba kaget di depan tiang ada orang pakai cadar hitam. Jadi harus difahamin gitu kan. Jumrah itu hanya batu kerikil kecil. Boleh ambil di Muzdalifah, boleh ambil di situ. Batunya 7 butir kecil, kerikil. Kalau tidak ada, tidak sempat ambil di Muzdalifah, nggak usah kembali. Ambil aja yang tergeletak situ, nggak masalah. Karena simbolik itu. Baca Bismillah, Allah Akbar, lempar. Gitu kan. Selesai jumrah atau kurban, atau yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Kalau salah satu dari 3 hal ini teman-teman kerjakan, maka dia bisa tahallul, cukur rambut. Bisa cukur rambut. Cukur rambutnya, kemudian dia boleh ganti baju biasa, lepas ihram. Hanya saja kalau yang dikerjakan baru kurban dan jumrah, belum masuk ke masalah tawaf ifadah, maka semua halal bagi dia, boleh pakai baju biasa kecuali berhubungan suami istri. Kalau suami istri boleh berhubungan kalau sudah tawaf ifadah saja, tawaf wajibnya haji. Dan hari itu yang harus dikerjakan adalah jumrah aqabah, melontar. Khusus kurban dan tawaf ifadah boleh ditunda sampai selesai hari tasyrik, tanggal 13, 14, 15, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah itu sendiri. Setelah itu jemaah haji tinggal di Mina selama 4 hari, 10, 11, 12. Ini wajibnya. Tanggal 13 ini yang sunnah. Dan saya sarankan juga jemaah haji teman-teman kalau mau pergi haji tinggal sampai tanggal 13. Jangan buru-buru balik. Kemarin saya bimbing, saya bergabung dengan satu travel. Kemudian umumnya travel itu kebetulan punya kiai juga. Pulang semuanya tanggal 12. Saya tetap minta tinggal. Alhamdulillah diizinkan dengan orang-orang maktab itu, boleh silahkan, mau tinggal silahkan. Disiapin bus kalau mau pulang, tetap makanan segala kemah ada. Jemaah saya ada yang semuanya tinggal yang berangkat dengan saya, dan ada jemaah dari teman kiai ini yang ikut juga akhirnya. Alhamdulillah sangat plong. Hari itu kita cuma santai pakai baju biasa ke jumrah, ngelempar jumrah besar, kecil, sedang, besar. Kemudian kita kembali kemah, saya berikan taklim. Nginap sampai besok. Tanggal 14 dijemput sama bus, tidak macet. Sudah plong, kemarin macet jalanan 3-4 jam, mungkin 7 jam baru sampai ke penginapan. Hari itu kita setengah jam sudah sampai ke penginapan. Hari tanggal 14, orang buru-buru banyak keluar gitu. Dan ternyata jemaah saya ini banyak yang cerita sama jemaah yang tidak berangkat tidak tinggal di Mina. Mereka bilang kita di sini nggak buat apa-apa nih, nginap aja, tidur, makan, dan nggak ada kegiatan, nggak ada ceramah, nggak ada apa. Jemaah saya bilang kalau sama di kemah sama Ustaz Khalid ceramah terus tuh. Mereka menyesal kenapa nggak ikut. Contohnya, jadi lebih baik begitu. Intinya teman-teman, kemuliaan 10 Zulhijjah juga karena ada ibadah haji, gitu kan? Ini juga termasuk yang dipuji dalam surah Al-Fajr tadi. Baik, beranjak daripada panjang lebar tadi saya jelaskan hadis Bukhari, tafsir surah Al-Fajr. Bukhari tadi yang tentang masalah fadilah lebih afdal daripada jihad ya. Surah Al-Fajr, kemudian masukkan masalah kasus adanya ibadah haji. Ulama mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari emas muslimin. Dan 9 hari pertama sebelum Idul Adha dianjurkan siang harinya puasa sunnah. 9 hari, karena fadilahnya lebih besar daripada jihad. Dan memang tidak ada penyebutan lafaz khusus masalah puasa, tapi hadis Bukhari tadi umum. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah, kalimat semua jenis ibadah masuk yang sunnah. Apapun itu termasuk puasa sunnah di sini, kata sebagian ulama, gitu kan. Jadi di sini 9 hari. Kalau teman-teman nggak bisa puasa 9 hari, misal ada uzur dan seterusnya, maka minimal jangan kehilangan tanggal 9 yang dikenal dengan hari Arafah, 1 hari sebelum Idul Adha. Ini kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, waktu ditanya tentang fadilah puasa Arafah, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bonus dari kita diampuni dosa kita teman-teman 700 ya, sekian hari, sekitar 720 atau 30 hari. Kalau kita gabung 365 hari kali 2, ya kan, 720 atau 30 hari kita diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini bukan hal yang ringan ya, hanya dengan sehari puasa.